Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita bersyukur pada saat ini masih dimungkinkan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Engkau sudah memeliharakan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana yang ada saat ini. Tuhan, kami akan mendengar dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami baca ini boleh kami pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada saat ini yaitu dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang masih dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman ini, terlebih di dalam memberlakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tema renungan kita saat ini yaitu mengasihi dia seperti diri sendiri. Ungkamali puang susi ungkamasei kaleta. Sebuah syair lagu berkata, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 mengisahkan kasih Yonatan kepada Daud. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul ayahnya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan membawa Daud pulang ke rumah ayahnya dan mengikat perjanjian dengannya karena mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud sebagai bukti kasih dan kerendahan hatinya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.
Sikap yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Yonatan dan menerima Daud sebagai sahabat dan saudaranya, bahkan mengasihi seperti dirinya sendiri. Mengasihi sesama hanya dapat terjadi jika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Kasih Yonatan kepada Daud adalah ilustrasi kasih Tuhan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kita. Karena kasihnya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Lalu apa respon kita? Ketika Yonatan begitu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, maka Tuhan mau kita juga mengaplikasikan kasih itu dengan mengasihi sesama sebagai wujud iman, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi seperti diri sendiri dalam keyakinan bahwa sesamaku adalah pribadiku yang lain. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita diingatkan untuk mengasihi sesama dan terlebih mengasihi Tuhan seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama, dan juga hukum yang terutama yang kedua, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Di dalam keseharian kita, baiklah kita mengaplikasikan kasih ini bukan cuma lewat perkataan, bukan cuma lewat cerita, bukan cuma lewat mulut, tetapi kasih yang nyata adalah harus kita lakukan dengan sebuah tindakan. Di samping kiri kanan kita, saat ini banyak yang orang berkesusahan. Kita tidak perlu memandang siapa dia, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa Tuhan memandang siapakah ini, siapakah saya. Karena itu Tuhan pun mengharapkan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Di saat-saat yang sulit-sulit saat sekarang ini, disinilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mewujudkan kasih yang sebenarnya. Di mana pada saat kita kesulitan, kesusahan, apakah kasih itu masih mungkin untuk ada dan lahir dari dalam diri kita, dalam hati kita? Karena kondisi kita juga sedang sulit. Pasti kita akan berkata, nah kita itulah na bentau, sedangkan kita aja butuh, sedangkan kita aja kekurangan, apa yang mau dikasih orang? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus mengasihi sesama kita karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tetaplah saling mengasihi dan mengasihi orang lain agar hidup semakin hari semakin menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu sejenak yang indah yang Tuhan sudah perkenankan kepada kami. Kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhanlah yang memeteraikannya di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami pakai, boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang boleh masih mendengarkan firman-Mu saat ini. Di saat yang sedang dalam kondisi pandemi saat ini, kami segenap umat-Mu datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa membentengi dan melindungi kami daripada
sakit penyakit dan susah berbahaya. Bapa dalam surga, inilah kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi